Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salmi Anwar. Saya akan membahas materi mengenai chapter 12 yaitu Monopolistic Competition and Oligopoly. Pada layar terdapat kurva perusahaan yang bersekutu secara monopoli dan kompetitif dalam jangka pendek dan jangka panjang. Karena perusahaan tersebut adalah satu-satunya produsen dengan mereknya, maka perusahaan tersebut menghadapi kurva permintaan yang condong ke bawah. Harga melebihi biaya marginal dan perusahaan memiliki kekuatan monopoli dalam jangka pendek seperti yang dijelaskan pada bagian kurva A, yaitu harga melebihi biaya rata-rata dan perusahaan memperoleh laba yang ditunjukkan oleh persegi panjang yang diarsir kuning. Kemudian dalam jangka panjang, keuntungan ini menarik perusahaan-perusahaan baru dengan merek-merek yang bersaing. Pangsa pasar merupakan perusahaan turun dan kurva permintaannya bergeser ke bawah. Pada keseimbangan jangka panjang ini dapat dilihat pada gambar B, di mana harga sama dengan biaya rata-rata, sehingga perusahaan tersebut memperoleh laba nol meskipun memiliki kekuatan monopoli. Gambar selanjutnya yaitu komposisi keseimbangan persaingan monopolistik dan persaingan sempurna. Di bawah persaingan sempurna, seperti pada gambar A, harga sama dengan biaya marginal, tetapi di bawah persaingan monopolistik, harga melebihi biaya marginal. Dengan demikian, terdapat deadweight loss seperti yang ditunjukkan oleh area yang diarsir kuning pada bagian B. Pada kedua jenis pasar ini, masuknya perusahaan baru terjadi ketika keuntungan sudah mencapai nol. Dalam persaingan sempurna, kurva permintaan yang dihadapi perusahaan adalah horizontal sehingga titik laba nol terjadi pada titik biaya rata-rata minimum. Dalam persaingan monopolistik, kurva permintaan miring ke bawah sehingga titik laba nol berada di sebelah kiri titik biaya rata-rata minimum. Dalam mengevaluasi persaingan monopolistik, ketidakefisienan ini harus diseimbangkan dengan keuntungan yang diperoleh konsumen dari keragaman produk. Kemudian gambar selanjutnya yaitu keputusan output perusahaan satu. Output perusahaan satu yang memaksimalkan keuntungan bergantung pada seberapa banyak yang dipikirkannya bahwa perusahaan dua akan berproduksi. Jika perusahaan tersebut berpikir bahwa perusahaan dua tidak akan memproduksi apa-apa, kurva permintaannya yang diberi label D10 adalah kurva permintaan pasar. Kurva pendapatan marginal yang sesuai diberi label MR10 memotong kurva biaya marginal perusahaan 1 MC1 pada output 50 unit. Jika perusahaan 1 berpikir bahwa perusahaan 2 akan memproduksi 50 unit, maka kurva permintaannya itu D150 akan bergeser ke kiri sebesar jumlah tersebut. Maksimalisasi laba sekarang menyeratkan output sebesar 25 unit. Terakhir, jika perusahaan 1 berpikir bahwa perusahaan 2 akan memproduksi 75 unit, maka perusahaan 1 akan memproduksi 12,5 unit saja. Kemudian gambar selanjutnya yaitu kurva reaksi dan kurva keseimbangan. Kurva reaksi perusahaan 1 menunjukkan berapa banyak yang akan diproduksi sebagai fungsi dari berapa banyak yang diperkirakan akan diproduksi oleh perusahaan 2. Nilai X pada Q2 sama dengan 0,50 dan 75 sesuai dengan contoh yang ditunjukkan pada gambar kurva. Kurva reaksi perusahaan 2 menunjukkan outputnya sebagai fungsi dari berapa banyak yang diperkirakan akan diproduksi oleh perusahaan 1. Dalam keseimbangan Cournot, setiap perusahaan mengasumsikan dengan tepat jumlah yang akan diproduksi oleh pesaingnya dan dengan demikian memaksimalkan keuntungannya sendiri. Oleh karena itu, tidak ada perusahaan yang akan bergerak dari keseimbangan ini. Gambar selanjutnya yaitu contoh duopoli. Kurva permintaan adalah P sama dengan 30 dikurang Q, dan kedua perusahaan memiliki biaya marginal 0. Dalam keseimbangan Cournot, setiap perusahaan memproduksi 10. Kurva kolusi menunjukkan kombinasi Q1 dan Q2 yang memaksimalkan keuntungan total. Jika kedua perusahaan berkolusi dan membagi keuntungan secara merata,
masing-masing akan menghasilkan 7,5. Juga ditunjukkan keseimbangan kompetitif di mana harga sama dengan biaya marginal dan keuntungan adalah nol. Kemudian gambar selanjutnya yaitu keseimbangan harga yang tidak seimbang. Di sini terdapat dua perusahaan menjual produk yang berbeda dan permintaan masing-masing perusahaan bergantung pada harganya sendiri dan harga pesaingnya. Kedua perusahaan memilih harga mereka pada saat yang sama, masing-masing mengambil harga pesaingnya sebagai patokan. Kurva reaksi perusahaan satu memberikan harga yang memaksimalkan laba sebagai fungsi dari harga yang ditetapkan perusahaan dua. Dan begitu pula untuk perusahaan dua, keseimbangan NAS berada di potongan dan berpotongan kedua kurva reaksi tersebut. Ketika setiap perusahaan menetapkan harga $4, perusahaan tersebut melakukan yang terbaik yang dilakukannya mengingat harga pesaingnya dan tidak memiliki intensif untuk mengubah harga. Yang juga ditunjukkan adalah keseimbangan kolusif. Jika perusahaan-perusahaan tersebut secara kooperatif menetapkan harga, mereka akan memilih $6. Kemudian gambar selanjutnya yaitu kurva permintaan dan penawaran yang bengkok. Setiap perusahaan percaya bahwa jika ia menaikkan harga di atas harga saat ini, yaitu P, tidak ada pesaingnya yang akan mengikutinya, sehingga perusahaan tersebut akan kehilangan sebagian besar penjualannya. Setiap perusahaan juga percaya bahwa jika mereka menurunkan harga, semua orang akan mengikutinya dan penjualannya akan meningkat hanya sejauh permintaan pasar meningkat. Akibatnya, kurva permintaan perusahaan D menjadi bengkok pada harga Q dan kurva pendapatan marginal MR menjadi terputus-putus pada titik tersebut. Jika biaya marginal meningkat dari MC ke MC aksen, perusahaan akan tetap memproduksi tingkat output yang sama Q dan membebankan harga yang sama yaitu P. Kemudian pada gambar selanjutnya itu penentuan harga oleh perusahaan dominan. Perusahaan dominan menentukan harga dan perusahaan-perusahaan lain menjual semua yang mereka inginkan pada harga tersebut. Kurva permintaan perusahaan dominan DD adalah selisih antara permintaan pasar D sejumlah D dan penawaran perusahaan-perusahaan pinggiran SF. Perusahaan dominan memproduksi sejumlah KID pada titik di mana pendapatan marginal MRD sama dengan biaya marginal MCD. Harga yang sesuai adalah P. Pada harga ini perusahaan-perusahaan pinggiran menjual KF sehingga total penjualan sama dengan KT. Kurva selanjutnya yaitu kurva permintaan minyak OPC. TD adalah kurva permintaan total dunia untuk minyak dan SC adalah kurva penawaran kompetitif non-OPEC. Permintaan OPEC, DOPEC adalah selisih di antara keduanya. Karena permintaan total dan penawaran kompetitif bersifat inelastis, maka permintaan OPEC bersifat inelastis juga. Kuantitas OPEC yang memaksimalkan profit Q OPEC ditemukan pada perpotongan kurva pendapatan marginal dan biaya marginal. Pada kuantitas ini, OPEC membebankan harga P. Jika para produsen OPEC tidak berkartel, harga akan menjadi PC, di mana kurva permintaan dan biaya marginal OPEC berpotongan. Dan kurva terakhir yaitu kartel tembaga KIPEC. TD adalah total permintaan tembaga dan SC adalah pasokan kompetitif non-KIPEC. Permintaan KIPEC D KIPEC adalah selisih antara keduanya. Baik permintaan total maupun pasokan kompetitif relatif elastis, sehingga kurva permintaan KIPEC bersifat elastis dan KIPEC memiliki kekuatan monopoli yang sangat kecil. Dapat diperhatikan pada kurva bahwa harga optimal KIPEC P mendekati harga kompetitif PQ. Baiklah, itulah hasil presentasi saya pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.